Halo semua, perkenalkan nama saya Vito Kristianto Smita dengan NIM tim 15190028. Dan saya Riko Marcelio dengan NIM 515190034 dari Universitas Tarumanagara, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin. dan kali ini kami akan mereview video vlog elemen mesin 2 kelompok 1 sampai kelompok 12. Mari kita simak. Lalu kita mulai dari kelompok 1. Untuk kelebihan di luar materinya, kelompok ini menggunakan backsound. Nah, kekurangannya itu video ini seperti presentasi dan bukan vlog. 0026. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu terdapat gambar yang membantu penonton agar mudah mengerti. Lalu yang kedua itu menjelaskan komponen pada transmisi otomatis secara rinci dan jelas. Oke, sekarang saya akan membahas tentang komponen pada transmisi otomatis. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, tidak ada keterangan sumber pada setiap gambar. Yang kedua, kurang menjelaskan tentang pengaplikasian tentang sistem transmisi otomatisnya. Jadi, sistem transmisi ini berfungsi untuk mengkonversi torsi dan kecepatan putar. Lalu untuk kelompok 2, kelebihan di luar materinya itu menggunakan batik pada saat menjelaskan materi. Nah, ya, kekurangannya itu terlihat sambil membaca saat menjelaskan. Lalu untuk kelebihan di materinya itu memberikan contoh gambar agar memudahkan penonton untuk mudah mengerti. Lalu yang kedua, narasumber menjelaskan dengan baik tentang pengertian sistem transmisi manual. Transmisi manual adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, suara tidak jelas pada saat menjelaskan perawatan transmisi Sekarang manual. saya akan membahas dengan perawatan dan pemeliharaan transmisi manual. Perawatan dan pemeliharaan transmisi manual tidak terlalu. Yang kedua, tidak memberikan animasi dan cara kerja transmisi manual. Terus selanjutnya dari kelompok 3. Untuk kelebihan di luar materinya itu openingnya yang bagus. Nah, kekurangannya itu ada satu, yaitu video seperti presentasi dan bukan seperti vlog pada saat menjelaskan metode pengikatan. Sini saya akan menjelaskan tentang metode pengikatan tali baja. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu dia memberikan video animasi cara pembuatan tali baja. Tali baja ini dibuat dengan mesin khusus. Dengan proses pertama-tama, kawat akan dililitkan. Lalu yang kedua itu menjelaskan secara rinci tentang klasifikasi tali baja. Menurut sebutan berbeda-beda, tali baja ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tali baja umum. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, kurang menjelaskan secara detail tentang pengaplikasian transmisi tali baja. Pengaplikasian pada tali baja biasanya diaplikasikan pada ekskavator rem besar. Yang kedua, pada saat menjelaskan perhitungan daya tahan, suara narasumber tidak terdengar jelas. Selanjutnya itu adalah perhitungan daya tahan. Nah, para peneliti itu sudah melakukan Lalu kelompok 4. Untuk kelebihan di luar materinya itu mereka mencantumkan sumber gambar pada video. Nah, kekurangannya itu suara pada opening terbata-bata sehingga kurang jelas. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu mereka memberikan animasi membuat video menjadi lebih jelas. Lalu yang kedua, memberikan gambar agar penonton menjadi lebih mudah memahami. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, suara terlalu kecil pada saat menjelaskan pengaplikasian sistem transmisi rantai. Yang kedua, suara kurang jelas saat menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Tentang kelebihan dan kekurangan dan penggunaan. Lalu kelompok 5. Untuk kelebihan di luar materinya itu adanya backsound sepanjang video. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, kekurangannya itu video seperti presentasi dan bukan vlog. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu dia menjelaskan dengan rinci jenis-jenis transmisi sabuk gerigi. Yang pertama adalah Orange Label atau Super Gold Raw Edge Coger V-Belt. Lalu yang kedua menjelaskan dengan rinci karakteristik material sabuk. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik material yang dapat digunakan dalam konstruksi sabuk gerigi. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, kesalahan dalam pengejaan kata. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Raw Edge Coger Belt.
Yang kedua, kesimpulan terlalu panjang sehingga membuat penonton sulit memahaminya. Nah, berikutnya untuk kesimpulan. Jadi sistem transmisi sabuk bergerigi atau... Lalu selanjutnya kelompok 6. Untuk kelebihan di luar materinya sama seperti kelompok 5, yaitu adanya backsound sepanjang video. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6. Nah, kekurangannya itu juga sama seperti kelompok sebelumnya, yaitu video seperti presentasi dan fun vlog. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu yaitu menjelaskan dengan baik rasio ketegangan driving sabuk V. Next, ada rasio ketegangan driving sabuk V. Lalu yang kedua, menjelaskan secara rinci cara pemasangan sabuk V. Kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana cara pemasangan sabuk V pada sebuah mesin. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, suara kurang jelas pada saat menjelaskan tipe-tipe dari sabuk V. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe dari sabuk V. Transmisi sabuk V. Yang kedua, tulisan terlalu kecil sehingga penonton sulit melihat. Lalu untuk kelompok 7, untuk kelebihan bukan materinya, yaitu opening sudah bagus. Nah, kekurangannya itu peletakan kamera terlalu dekat sehingga penonton mungkin menjadi agak risih. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu narasumber menjelaskan dengan baik tentang rumus perhitungan flat belt. Menjelaskan tentang rumus-rumus perhitungan yang ada pada sabuk datar. Lalu yang kedua, menjelaskan dengan gambar sehingga memudahkan penonton untuk semakin mengerti. Nah, kekurangannya ada dua. Yang pertama, terlalu membaca dalam memberikan materi. Yang kedua, tidak menjelaskan tentang animasi sistem transmisi sabuk datar. Lalu untuk kelompok 8, untuk kelebihan di luar materinya, itu editan pada bagian intro keren dan mantap. Nah, kekurangannya itu tidak ada background musiknya. Di antaranya tidak terjadi slip. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya itu terdapat gambar animasi dalam penyampaian materi. Lalu yang kedua, menjelaskan secara detail tentang kelebihan dan kekurangan roda gigi sikloidal. Mari kita masuk ke kelebihan roda gigi sikloidal. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, masih membaca dalam pembawaan materinya. Yang kedua, kesalahan dalam pengejaan kata sikloida. Pengertian transmisi sikloidal. Lalu untuk kelompok 9, untuk kelebihan di luar materinya itu terdapat transisi dalam pergantian narasumber. Nah, kekurangannya itu adalah gambar video narasumbernya terlalu kecil. Lalu untuk kelebihan dalam materinya itu narasumber menjelaskan latar belakang secara jelas. Banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang perancang dalam perancangan komponen mesin. Lalu yang kedua, terdapat gambar yang membantu dalam pemahaman materi. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, kurang menjelaskan pengaplikasian sistem transmisi roda gigi, sabuk, dan rantai. Yang kedua, tidak terdapat animasi transmisi roda gigi, sabuk, dan rantai. Lalu untuk kelompok 10, untuk kelebihan di luar materinya itu terdapat transisi di setiap bagian. Nah, kekurangannya itu tidak mencantumkan sumber gambarnya. Lalu untuk kelebihan di dalam materinya yaitu jelas dalam menjelaskan jenis-jenis transmisi precision sikloidal. Yang pertama adalah jenis TTRA series. TTRA series ini memiliki. Lalu yang kedua, terdapat gambar dan animasi dalam penyampaian materi. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, tidak menjelaskan secara rinci beserta gambar pengaplikasiannya. Yang kedua, tidak jelas dalam menjelaskan kekurangan transmisi precision sikloidal. Roda gigi sikloidal sangat sensitif terhadap penyesuaian jarak pusat. Lalu untuk kelompok 11, kelebihan di luar materinya yaitu intro yang sudah bagus. Nah, kekurangannya itu terlalu membaca dalam menjelaskannya. Lalu kelebihan dalam materinya yaitu terdapat gambar animasi dan contoh pengaplikasiannya. Lalu yang kedua, menjelaskan secara rinci tentang sejarah dan perkembangan transmisi rantai. 1864, James Slater dari Bolton mendaftarkan paten. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, kesimpulannya terlalu banyak. Dan yang kedua, terdapat gambar yang kurang jelas sehingga susah dimengerti. Lalu
kelompok 12. Untuk kelebihan di luar materinya sama seperti kelompok 11, yaitu intro yang bagus. Nah, kekurangannya itu videonya seperti presentasi. Lalu untuk kelebihan dalam materinya yaitu penyampaian jenis transmisi sabuk dengan jelas. Sabuk tanpa penegang. Sabuk ini tidak perlu diberikan gaya tegangan lagi. Lalu terdapat gambar dalam penyampaian materi. Nah, kekurangannya itu ada dua. Yang pertama, tidak jelasan dalam menjelaskan keuntungan dan kerugian transmisi sabuk. Yang kedua, terdapat banyak typo pada PowerPoint-nya. Baik, sekarang kami akan menilai secara objektif dari nilai terendah sampai tertinggi. Nah, dari urutan ke-12 itu ada kelompok 9, nilainya 80. Selanjutnya untuk urutan 11 itu kelompok 12, nilainya 82. Lalu urutan ke-10 ada kelompok 7 dengan nilai 84. Dan urutan ke-9 ada kelompok 6 dengan nilai 85. Selanjutnya untuk urutan ke-8 itu kelompok 5 dengan nilai 87. Selanjutnya urutan ke-7 itu kelompok 1 dengan nilai 89. Lalu urutan ke-6 ada kelompok 10 dengan nilai 90. Lalu ada dari urutan ke-5 itu kelompok 4 dengan nilai 92. Untuk urutan ke-4 itu kelompok 3 dengan nilai 93. Untuk urutan ke-3 itu kelompok 2 dengan nilai 94. Lalu urutan kedua itu ada kelompok 11 dengan nilai 96. Dan terakhir itu ada urutan pertama itu ditempati oleh kelompok 8 dengan nilai 98. Sekian adalah hasil review dari kami untuk kelompok 1 sampai 12. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan kalimat. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.